Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hari ini betul-betul Allah memberikan berkah bagi saya ya Bu ya. Ketemu lagi nih dengan murid lama, udah lama gak ketemu ya. Ternyata putranya sudah 6, Masya Allah Bu. Alhamdulillah ya, Allah memberikan kepercayaan yang luar biasa ya. Jadi silaturahmi, dan hari ini memang Allah berkehendak. Saya tadi memang masih tutup, belum ada siapa-siapa, tapi karena mungkin tidak macet dan dekat Bu, hanya 5 menit ke sini dari rumah, Alhamdulillah ya. Ibu walaupun sedikit bukan masalah untuk talabul ilmi, dan hari ini memang Allah memberikan takdirnya kita bisa bertemu. Dan saya hari ini ingin sharing ya, pasti tentang keluarga ya. Kalau saya bicara pasti tidak jauh dari dunia anak, dunia ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek, pemuda ya, sarupani, pokoknya masalah keluarga. Kalau kita kembali pada Al-Quran bahwa sebenarnya apa sih tujuan hidup kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita niat ini semua, kita semua ini, hidup ini adalah ibadah. Kalau segala sesuatu tanpa niatkan ibadah, berarti kita sudah lepas dari makna esensi diciptakan, karena memang diciptakannya hanya untuk ibadah. Ibadah mahdoh dan ghair mahdoh. Nah, salah satu ghair mahdoh diantaranya adalah kita membina keluarga. Keluarga atau kita bisa sebut adalah pernikahan ini Bu, menurut saya adalah ibadah yang terpanjang, betul tidak Bu? Sholat berapa menit? Paling berapa selesai. Ibadah haji ya berapa bulan ya. Kalau menikah berapa lama? Seumur hidup ya. Berarti ini ibadah yang terpanjang, berarti sekolah kehidupannya juga sepanjang hayat. Ya. Nah, 5 tahun pertama seperti apa, 10 tahun, 15 tahun. Nah, Bu Mursila, saya alhamdulillah ibu mah tos 36 tahun membina yang tidak terasa. Saya sudah jadi nenek, sekarang jadi cucu ya, punya cucu alhamdulillah. Menikah sesuatu yang indah sebenarnya. Akan menjadi tidak indah tatkala kita di dalamnya tidak bisa memanajenya. Kebetulan saya juga buka warung ya Bu ya. Dulu dengan suami 36 tahun buka warung konsultasi. Nah, di tahun kemarin tahun 2021 ya, masih pandemi ya sebenarnya ya, baru masuk new normal. Itu di Bandung itu kurang lebih proses perceraian itu 6.000. Saya sampai membantu, saya diminta bantuan oleh advokat untuk membantu karena terlalu banyak Bu yang proses bercerai. Nah, kenapa seperti itu? Nah, mari kita bahas. Bukankah di Al-Quran di surat Ar-Rum dijelaskan pernikahan itu untuk litaskunu ilaiha ya? Pernikahan itu adalah supaya kita tenang, nyaman, sakinah, mawadah, warohmah. Tapi kenapa? Banyak sekali ujian ya, banyak sekali ujian-ujian dan banyak yang tidak tangguh. Nah, ini juga tidak lepas dari pola asuh. Bagaimana seorang laki-laki menjadi arijal ya kan, arijalu qawwamuna 'ala nisa. Bagaimana seorang laki-laki bisa menjadi imam, bisa membimbing anak istrinya untuk dibawa kemana. Bagi satu rumah tangga yang mempunyai anak, berarti Allah sudah memberikan titipan. Karena apa? Masya Allah, anak-anak ini kalau menurut saya ini luar biasa Bu. Mereka adalah tamu yang luar biasa yang Allah pinjamkan kepada kita, yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Kita kalau ada tamu aja sibuknya luar biasa ya Bu ya, siap-siap. Nah, anak menurut saya ini tamu yang luar biasa. Apakah sudah dipersiapkan mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana titipan ini? Ya, tidak hanya anak-anak ini membuat satu rumah menjadi hidup, menjadi ceria, tapi kita punya konsep tidak? Bagaimana visi misinya, mengenal anak tidak gitu ya. Karena gini, tatkala kita
punya anak dan Allah percaya pada kita, berarti kita sudah siap dengan konsepnya. Nah, suami yang harus memberi konsep itu. Kita ibu ini pelaksananya. Kita pelaksananya. Nah, sekarang kita faktanya banyak misalnya ibu-ibu yang sangat sibuk bekerja. Bagaimana Bu Lia nih? Katanya kok ibu-ibu bekerja, karena kami pun sebelum menikah sudah bekerja dan untuk menghidupi ya bersama. Sekarang ini kan seperti apa ya, a good companionship ya, kalau satu keluarga itu suami istri bersama gitu. Nah, ini harus dibicarakan sebelumnya ya, karena wanita bekerja, kalau misalnya suami sudah mengizinkan, dia juga dulu berkomitmen kita bersama, nah is okay. Tapi kalau tidak, ini harus pinter. Jadi menurut saya para ibu dan para bapak muda yang baru menikah itu, tatkala mitsakon golidan itu terjadi perjanjian yang luar biasa, ini harus betul-betul bahwa mau dibawa kemana ini titipan Allah ini. Titipan Allah ini adalah istri, kita sebagai istri bagaimana taat kepada suami, kemudian bagaimana anak-anak mau dibawa kemana ya. Nah, jadi saya mungkin akan cerita fakta ya. Kan kalau misalnya di Quran Sunnah, saya pikir orang Islam sudah banyak paham, bahkan secara kognitif tahu hukumnya seperti apa gitu kan, laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa. Tapi faktanya, nah kadang-kadang perannya itu yang nggak berfungsi. Laki-laki sebagai imam tidak berfungsi sebagai imam, perempuan juga begitu, atau kadang-kadang menjadi ambigu ya Bu, nggak jelas ini siapa yang dibimbing, siapa yang membimbing, ini nggak jelas, sehingga anak-anak yang menjadi kebingungan ya. Nah, berbahagialah tatkala kita dititipi oleh Allah, dipercaya bahwa kita punya anak-anak. Nah, tatkala setelah punya anak, apa yang harus kita lakukan? Kita harus ingat surat At-Tahrim ayat 6 ya, ku anfusakum wa ahlikum. Nah ini kalau saya tuh dengan ayat ini tuh rasanya ya Allah cukup berat juga ya. Diri kita dulu, ibda binafsi. Sudahkah kita menjadi contoh model bagi anak-anak kita ya? Kita ini adalah aktor dan aktris bagi anak-anak kita ya? Nah ini ya. Nah, dalam ilmu psikologi sering dijelaskan bahwa anak itu belajar dari visual, anak belajar dari auditori dan kinestetik. 3 faktor, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan yang dilakukan. Ini ya, jadi dari mulai dia lahir, yang dilihat adalah senyum ibunya, senyum ayahnya, kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang tidak edukatif, tidak mendidik yang muncul. Ini sangat diserap. Dan Bapak Ibu sekarang dalam mendidik anak-anak Bu, kita punya saingan berat ya. Apa itu Bu? Kira-kira apa Bu saingannya? Gadget dunia ya, medsos, dan itu tidak mungkin. Teknologi yang canggih ini nggak bisa kita tinggalkan, tidak mungkin anak tidak mengenal dan tidak mungkin kita tidak pakai. Ini mikrofon aja, ini HP ini sangat bermanfaat adalah untuk kita juga. Tapi bagaimana kita memanfaatkannya? Karena menurut saya ini seperti pisau Bu. Kita di rumah kalau nggak ada pisau repot ya. Nah, pisau supaya berguna seperti apa? Nah, ini gadget ini sangat berguna. Kita bisa lebih pintar, lebih soleh, anak kita bisa lebih smart, tapi bisa juga lebih hancur dengan gadget ini. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Nah, tadi harus punya konsep. Badai dicanda kemana? Baru dah urang. Mau dibawa kemana keluarga kita ini? Ya. Nah, dalam kehidupan, tiap manusia itu sangat bervariasi. Tiap keluarga punya variasi tertentu cara pendekatan terhadap anak. Tapi yang pasti anak-anak dilahirkan itu mereka adalah cinta. Sehingga tatkala anak lahir butuh yang disebut kelekatan, attachment, bonding ya. Kalau Rasulullah menjelaskan kullu mauludin yuladu ala fitra fa abawahu. Anak itu kan pada dasarnya suci bersih, hanif, cenderung lurus, tapi bagaimana lingkungan, dimajusikan, dinasranikan, dipintarkan, dipremankan atau diapakan gitu, itu lingkungan. Dan yang paling pertama lingkungan itu terdekat adalah keluarga. Anak-anak lahir, begitu lahir juga anak melihat ini Bu, kelahiran aja seorang ibu lahir itu kan terjadi satu ada taktil ya, ada sentuhan. Terutama yang lahir secara normal
itu adalah sentuhannya luar biasa. Dia nggak langsung, beda dengan yang operasi ya, beda dengan yang operasi. Nah berarti kelekatannya lebih, apalagi yang memberikan ASI. Kenapa ASI ini maksimal di Al-Quran dijelaskan tuh sampai 2 tahun ya, kalau tidak salah sampai 2 tahun di sapi. Nah ASI eksklusif itu 6 bulan. Setelah 6 bulan harus diberi empasi kan, harus diberi makanan selain ASI. Kenapa? Ternyata yang paling penting itu kelekatannya. Bayi tatkala menyusui dia melihat ekspresi ibunya. Tapi ibu-ibu sekarang menyusui aja pak main gadget ya. Kadang-kadang tidak ada sentuhannya, butuh dielus. Anak dibelai, dipegang, dipeluk, itu bonding itu luar biasa loh bu. Anak kita, cina itu budaknya nempel banget ke ibunya, nggak bisa dilepas ya. Alhamdulillah bu, anak mau ke kita. Karena kalau ada anak mengalami gangguan perkembangan ya, anak-anak, saya punya sekolah tumbuh kembang anak, alhamdulillah sudah 17 tahun. Banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang tidak paham itu budak teh kunaonnya, dunia sendiri. Nah, dari 6 bulan kan kelihatan bu, 4 bulan 6 bulan itu tidak fokus, tidak mau dipeluk. Ada anak juga yang begitu bu, anteng nyarira, tapi kalau diajak ngomong teh nyambung. Kadang-kadang belum ada keluarga bisa ngomong 2 tahun tuh. Nah, itu mengalami gangguan perkembangan. Gangguan perkembangan itu diantaranya yang paling berat tuh gangguan pervasif adalah autisme ya. Ya, jadi ASD itu autisme syndrome disorder ya. Ada lagi yang disebut hiperaktif, ada yang disebut Down syndrome, autisme, Down syndrome, hiperaktif, CP, cerebral palsy, ada yang MR, mental retarded, ada yang conduct disorder, pisan gangguan teh. Nah, kadang-kadang karena kita tidak paham, ibu-ibu barangkali tidak menyiapkan konsep. Wah, anak saya yang pertama nih gak ada gangguan perkembangan, kok yang kedua telat bicara, kok nggak bisa fokus. Nah, harus dengan ilmu. Makanya penting parenting itu di mana-mana sekarang ini sangat berkembang ya, marak di mana parenting. Kenapa? Karena ternyata banyak ibu-ibu muda yang tidak paham. Ibu budak bau pisan, cedek cicing, ngoprek, tidak ada anak yang nakal, bu, tidak ada budak bau. Anu barang orang dewasa ya, orang tua yang nakal, orang tua yang berseur. Anak enggak menurut saya bu. Karena anak setahun 2 tahun itu kalau nggak mau diam karena rasa ingin tahunya tinggi. Memang harus eksplor, ya. Anak senang bertanya, kemudian usia berapa ngoprek, nah, karena itu ini lagi connect otaknya. Ini apa sih? Aku butuh dijelaskan, nah, makanya butuh bimbingan di situ. Nah, tapi kalau mengalami gangguan nggak bisa ngomong bu, 2 tahun, 3 tahun, dibiarin sama orang tuanya. Ya, akhirnya anak ngikutin apa yang dia lihat. Yang dilihat cuma di YouTube atau dilihat main game. Bahkan orang tuanya juga sering main gadget. Akhirnya ya banyak anak-anak yang edik ya. Jadi kasus-kasus yang pernah kita tangani yang edik, yang kecanduan gadget juga banyak bu. Itu sampai dia itu kalau ibunya pergi, oke, saya gitu ya, just to saya ke ibunya mah. Tapi begitu gadgetnya diambil, ngamuknya luar biasa. Mending kehilangan ibu daripada kehilangan gadget. Yang memberi pertama gadgetnya siapa? Kita. Nah, istilahnya mencek orang Sunda kena tanggung jawab, bertanggung jawab gitu ya. Jadi kalau kita yang memberi, hidup itu tanam dan tuai. Ini yang paling berat. Nah, jadi saya ingin sharing ke ibu-ibu yang sering saya tangani ya bu ya. Yang sedang ditangani sekarang ini adalah dari tahun 2011, 12, 13 sampai 2018. Saya sering menangani dengan suami dan tim adalah anak-anak yang mengalami pelecehan seksual. Itu banyak banget. Anak 3 tahun, anak 5 tahun. Anak 5 tahun datang ke saya, bu, pakai kerudung kecil, dia tuh nangis dan pemarah luar biasa. Ternyata ibunya tuh bingung, ini kenapa anak sakit ini, masya Allah bu, saya kalau melihat begitu tuh udah. Jadi mungkin kalau saya lebih paranoid bu ya, ini siapa? Kalau nggak dikenal ya, jadi jangan hak asuh itu jangan ke orang lain kan, jangan disewakan. Nah makanya 10 tahun ini saya membuka daycare adalah salah satu solusi bu. Kenapa? Jangan usia golden age itu jangan disia-siakan. Anak dari 0 sampai 5 tahun, 6 tahun itu golden age, usia keemasan. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, yang dikerjakan tuh cepet nyerapnya bu. Otaknya juga berkembang pesat seperti spons kalau ibu lagi nyuci.
Nyerep pisan Bu. Mau yang dilihat yang bagus, yang buruk itu dia serap. Nah makanya kalau tidak dibimbing kan sayang, ibu sibuk. Dan nggak mungkin Bu kita itu di rumah aja sibuk. Seorang ibu rumah tangga luar biasa. Profesi ibu rumah tangga menurut saya ini luar biasa. Profesi yang betul-betul agung ya. Dan nggak ada gelarnya ya, nggak S1, S2, S3. Tapi di sini yang menentukan anak dibesarkan seperti apa? Dengan senyuman, dengan belayan, dengan pelukan, atau dengan kemarahan, dengan label-label yang negatif, dengan kecemasan. Anak yang pencemas dilahirkan dari ibu pencemas karena terintroyeksi, terserap dari mulai bangun, anak menyerap apa yang dia lihat. Cara ibu bicara, cara bapak bicara, cara yang ada di sekelilingnya itu sangat mempengaruhi. Nah, jadi dari sinilah ayo kita bersama, kita selamatkan mulai dari keluarga kita kecil dulu, keluarga kecil dulu. Anak kita misalnya 3. Yang pertama, kok cepetnya ngertinya pintar. Yang kedua kenapa ya gak mau diem, terlambat bicara. Saya ngerti gancang poho, can saur guru nata ya kalau orang Sunda mah menilama ngajarkan yang ini. Yang satu lagi, nah karena harus dicapkan sama ibu-ibu bahwa anak itu beragam, tidak seragam. Kita tanpa sadar ingin anak kita seragam sesuai dengan kehendak kita. Ya. Saya di di pesantren ngajar cukup lama ya, dari tahun 84 Bu. Sering anak-anak yang kabur. Saya pikir kenapa ini anaknya nggak mau sekolah. Saya tes Bu, IQ-nya tuh di bawah, ada yang 70. Sementara pesantren itu pelajaran 30 loh Bu, 20, 25 pelajaran teh ya, banyak banget. Kalau yang nggak mampu mending kabur Bu, karena nggak sanggup. Nah ini keadilan tuh di situ. Jadi ibu harus mengenal dekat anak-anak kita. Ada di posisi mana kemampuannya, bakat minatnya kemana, karena pasti akan berbeda. Jangan disamakan, bapak juga dulu, ibu juga belajar, nggak bisa seperti begitu sekarang ya. Karena anak-anak beda zamannya, harus dididik sesuai zamannya gitu loh. Jadi jangan dibanding-bandingkan dengan kita masa dulu, walaupun sebenarnya pembelajaran akidah syariah itu tetap dari dulu abadi. Hanya metode sekarang, cara mengajarkan agama kepada anak-anak kita harus learning by doing. Gak bisa doktrin. Kalau doktrin anak hanya di kognitif Bu, hanya di kognitif. Apalagi diganggu dengan ini gadget. Tatkala anak-anak hatinya galau, hatinya tidak penuh dengan cinta, tidak ada siapa sih yang melindungi aku tatkala aku sendiri, tatkala aku butuh pelukan ibu, tatkala aku ada dibully misalnya anak sedih atau apa, ibu ada tidak atau ayah ada tidak. Banyak juga yang begini, ayah ada tapi tiada, ibu ada tapi tiada, karena sibuk dengan dunianya sendiri. Di rumah tuh ada tapi aku malas ngobrol, aku nggak mau dengan ayah. Nah ini jadi jangan pelit Bu, ke anak-anak mempeluk anak kita. Nah mumpung masih kecil-kecil, mereka butuh semuanya. Makanya hebat sekali menurut saya kalau kita misalnya oleh Allah diberikan titipan ini, misalnya 4, 5, 6 bahkan sampai 10, kalau betul-betul attachmentnya bagus, attachmentnya jalan sepanjang hayat, insya Allah kita bisa dapat pahala. Jangan-jangan surga kita dari situ ya. Jadi kalau memang itu harus dijadikan motivasi. Waduh, anak itu memberi motivasi betul ya. Al-malu wal banun jinatul hayati dunya kan ya. Kita ini luar biasa ya. Tapi ada yang lebih menjanjikan, al-baqiyatu sholihah. Jadi anak-anak ini bisa menjadi qurrata ayun bagi kita. Tapi ya itu hidup tanam tuai. Bagaimana kita menanamnya pada anak kita? Nanti tuai menuainya juga kita sendiri. Jangan sampai di saat tua kita harusnya sudah nyaman, tenang anak-anak, justru kita itu diuji berat oleh anak-anak kita karena akidahnya, karena ibadahnya yang tidak bisa kita selamatkan. Na'udzubillah min dzalik ya. Agama mah dididik nanti ketiasa dadakan, kedah dari kecil, dari sejak lahir, bahkan dari sejak dalam kandungan, penuh kalimat thayyibah, banyak kita membaca Al-Qur'an dan kita mencontohkan insya Allah. Nah, jadi bagaimana sekarang tipsnya ya Bu ya untuk kita menyelamatkan? Pertama adalah tadi, anak-anak jangan terlalu jauh secara psikis dan jauh secara fisik tuh nggak ada sentuhan.
Bu gimana saya jauh sering dinas keluar kota. Sekarang mah canggih, ada ini video call Bu. Dimanapun berada kita bisa dekat. Di Jerman, di Amerika, di mana-mana bisa dekat video call. Kapan saja kita sapa anak-anak kita, misalnya ayahnya jauh nih ya dinas, disapa. Tatkala misalnya mau tidur atau apa ayahnya datang, ayo peluk. Nah itu menurut kita mungkin namanya lagi dipeluk, ternyata bonding itu luar biasa Bu. Ada satu kelekatan dan itu menjadi sumber kekuatan bagi anak. Aku ada ayahku, ada ibuku. Ya, tatkala dia misalnya di luar mendapatkan dibully, karena kita bisa hidup ini ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan di luar sana ya. Nah, tatkala anak-anak mendapat ujian atau apa, ada yang menjadi kekuatan bagi anak kita apa? Ibu dan ayah. Yang saya tangani dari bertahun-tahun ini Bu ya, banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang sangat tidak tahu yang diderita atau yang disimpan oleh anak. Saya sekarang masih menangani treatment ya, masih terapi seorang pemuda sekarang baru mau masuk SMA. Kemarin saya tangani dari tahun 2021 masih SMP. Kasusnya maaf, dia menyodomi adik kelasnya. Karena kalau orang menyodomi bukan berarti dia ujug-ujug. Pasti ada sesuatu. Akhirnya saya terapi dan dia nggak bisa berbohong lagi kalau udah dihipnotis ya. Saya terapi, saya hipnosis, akhirnya dia cerita. Saya dari kelas 3 pelecehan seksual oleh tetangga, oleh saudara. Nah itu kan di luar sana tuh banyak Bu yang tidak bisa kita kendalikan. Si anak tidak bisa cerita ke orang tua. Bahkan si ibu bapak itu baru tahunya ya dari saya Bu. Bayangin anak nyimpen rahasianya berapa tahun? 3 SD datang ke saya 3 SMP. Berarti di antara rasa ingin tahu anak itu makin tinggi kan? Bab misalnya masalah psikoseksual ini. Akhirnya anak pas datang ke saya kan sudah kelainan. Dia korban, sekarang malah dia jadi predatornya. Ayah ibu tidak tahu. Tahu-tahu dipanggil oleh sekolahnya, dikeluarkan, baru ditangani oleh saya. Dan saya katakan, ibu selama ini kemana? Bapak kemana? Sibuk kerja, ada di rumah. Maksudnya bekerjanya bukan di kantor, di apa. Lah nggak bisa melihat bagaimana anak kita pulang ke rumah, ekspresinya seperti apa, gesturnya, body language anak-anak kita itu dibaca Bu. Sesibuk apapun, ibu mau sibuk masak atau apa gitu ya, anak kita lihat satu persatu. Ada apa? Baca relung hatinya. Supaya kalau dia punya permasalahan, kalau dia punya misalnya trauma, itu cepat teratasinya. Oh ini berat sekali Bu, saya nangani yang kasus sekarang ini. Karena dia udah banyak lekat dan sudah masuk grup ini ujian untuk kita semua ya. Jadi mohon maaf, LGBT di Indonesia ini menurut saya innalillahi. Ayo kita bersama Bu, jangan takut. Saya pernah Bu diancam sama ketuanya Bu di Bandung karena gara-gara saya siaran di radio. Bu, saya bisa sembuh harus, saya bilang kalau ingin selamat ya. Karena bagi orang Islam itu harus diceritakan cerita Nabi Lut. Ibu tahu kan kisah Nabi Lut Bapak ya? Ceritakan pada anak-anak kita di anak kita usia SD. Kemudian masalah proteksi dini terhadap tubuhnya harus diajarkan sejak dini. Dari usia 2 tahun playgroup saya sudah ajarkan bukan anak-anak didik. Mana yang boleh dilihat, mana yang boleh dipegang, kapan saat kita buka baju, siapa yang tidak, nah itu harus dijelaskan. Nanti kalau ada yang megang-megang cerita ya ke mama, bilangin ya ke bu guru, bilang ke ayah ya itu harus ke anak-anak. Anak ini seperti kertas putih Bu, anak itu luar biasa ya. Saya mungkin sekarang yang hari wama ke cucu ya, jadi saya benar-benar sangat protek, tapi ya alhamdulillah saya punya daycare sendiri, punya sekolah TK sendiri, jadi cucu di sekolah sendiri, jadi kepantau. Tapi ya itulah harus dari sekarang fondasi itu, karena ini dakwah kita, perjuangan kita harus menyelamatkan generasi yang akan datang. Kita dibombardir dengan, sekarang coba lihat di gadget, mohon maaf ya, mereka makin tampil. Menikah dengan sesama itu haknya katanya. Mau bagaimana Bu? Mengerikan kalau menurut saya. Jadi dari mana mulai asalnya attachment, kelekatan ini penting. Dengan anak-anak ini jangan jaga jarak. Aku mah ingin jadi seorang ayah yang disegani,
menjauh anak-anak itu. Hei awas, bisanya cuman marah perintah, gak bisa dengan gaya begitu. Anak-anak sekarang ini harus dekat dengan ayah, bukan berarti kurang ajar ke ayah, tapi lekat secara emosi, beri perhatiannya tuh penuh cinta, bahwa aduh ayah ingin mengajak kamu sholat, kenapa sih? Karena ayah ingin bareng nanti loh di surga, ayah ingin bareng lah, biar sama-sama kita ya. Nah, pembiasaan, jadi satu pembiasaan positif lakukan sejak dini. Sholat, wudhu yang benar, buang sampah, terus bacaan-bacaan doa-doa. Anak kan nggak ngerti buat apa sholat, betul, tapi pembiasaan yang positif. Setelah itu, kalau ada satu pembiasaan itu nanti akan terpola. Kayak kita aja Bu, dulu dibimbing seperti apa oleh orang tua. Nggak boleh mengambil hak orang lain. Kalau udah makan simpennya banyak kan, yang aturan-aturan dari rumah itu akhirnya kita jadi terpola. Akhirnya jadilah kita punya satu karakter dan kepribadian yang memang sesuai dengan syariat Islam. Jadi harus dari tidak bisa dadakan, tidak bisa hanya dalil, tidak bisa hanya diceramahin, dinasehatin, enggak. Harus sejak dini. Kenapa sih butuh sholat? Kenapa aku kalau laki-laki harus Jumatan? Kan kita laki-laki Jumatan. Nah, itu untuk membedakan Bu. Karena proses identifikasi itu di usia balita. Aku perempuan, aku laki-laki. Nah, itu usia TK. Nah, kita mah enak orang Islam. Orang Islam mah, ayo kalau laki-laki mah sholat Jumat, perempuan makmumnya di belakang, nah kayak begitu. Jadi jelas identitas, aku perempuan, aku laki-laki, ulah ambigu Bu, aku tuh perempuan atau laki ya. Nah jangan sampai begitu anak. Karena banyak misalnya terjadinya misalnya transgender atau apa bisa dari pola seperti itu, proses identifikasi yang salah, atau juga mungkin pernah mengalami hal-hal traumatik. Karena nggak mungkin ujuk-ujuk. Nah hanya cenah imam pambakut tapi hayang istri. Saya bulan Februari datang seorang pemuda ke kantor saya, datang Bu mau konseling ya. Ibu bisa bantu saya? Ke saya tuh gitu nanya. Oh ya, ibu akan selalu bantu siapapun yang minta bantuan. Apa yang bisa ibu bantu? Bu, saya ini perempuan Bu. Saya ini mau jadi perempuan. Terus jelas kumisan, suaranya ini. Ibu bisa bantu saya harus jadi perempuan. Coba bingung tuh Bu, ada yang begitu. Akhirnya saya saya inikan ke psikiater. Wah kalau udah begini mah ini harus ke psikiater ya, jadi ke dokter jiwa ya, karena ini masalahnya juga tidak ujung-ujung. Akhirnya saya yang terapi ibunya. Ayahnya kebetulan baru meninggal. Nah, dari ibunya, dan ini dari pola asuh juga. Makanya ke anak gitu, ke ini. Sekarang ini Bu, banyak sekali yang harus kita reedukasi dalam pernikahan juga ya. Konflik marital, terjadinya konflik marital dalam pernikahan, ribut suami istri, ini juga sangat berpengaruh pada anak. Kalau seorang anak terlalu sering melihat ibu bapaknya ribut parasehat di depan anak, ini jangan dibiarkan. Kasihan anak. Cek si ibu teh maknya cenah da budak mah teu ngarti. Enggak Bu, dari kecil itu menyerap. Oh, memori masuk ke sini. Oh, memori. Nah, ini yang kayak saya tangani. Saya dari dulu juga harus seperti ibu, kasihan ibu. Karena ibunya sering disiksa di depan anak laki-lakinya dari kecil. Nah, jadi akhirnya dia ingin jadi perempuan, jadi ibu. Jadi tidak ujung-ujung yang begitu tuh Bu. Jadi banyak kasus-kasus psikis, masalah psikologis, kejiwaan yang dari kecil. Orang-orang yang pengalaman-pengalaman trauma, misalnya dendam, kehel, untuk menjadi pemaaf itu, forgiveness itu sepertinya berat gitu ya. Disimpan, udahlah biarin aja, simpan aja di alam bawah sadar. Nah, si pengalaman-pengalaman trauma itu jadi inner child. Nah, akhirnya apa? Misalnya contoh, pengalaman marah ditahan. Disimpan aja. Nanti begitu anak kita ngabahekeun cai aja Bu, air jadi tumpah, marahnya luar biasa. Kenapa sih mama marahnya ini kayak gitu ya? Keluar Bu, yang tanpa sadar. Makanya untuk orang-orang yang pemarah, marah-marah atau sangat sensitif, ya hipersensitif, itu berarti punya inner child, punya pengalaman masa lalu yang belum dia selesaikan. Karena untuk menjadikan ihsan, kalau di Al-Quran makan jelas ada Bu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i rabbiki radiyatan mardiyah, fadhuli fi ibadi wadhuli jannah. Masya Allah, kalau udah nafsnya udah dimutmainnah, tapi kan butuh proses.
Kita sekarang, saya secara pribadi sedang ingin menuju proses itu, sedang terus, masih ya, masih terus ya, OTW terus untuk menuju ikhlas, mutmainah. Kalau masih di lawamah, masih di amarah, ini yang jadi masalah di usia 50 tahun, di usia 40 tahun itu kan harusnya sudah mulai memanage. Jangan tong dihandap wae, sedikit-sedikit marah tanpa ini, wah impulsif. Kalau bahasa psikologi itu orang-orang yang reaktif, impulsif itu cepat bereaksi, tidak berpikir dulu. Ada kan orang kayak gitu, sedikit-sedikit marah. Nah, akhirnya kalau udah usia 60, nah udah itu lebih berat gitu kan. Susah untuk merubahnya. Akhirnya orang tidak nyaman. Ya. Banyak udah tua, dia semua nggak nyaman, anak-anaknya tidak nyaman, meninggalkan. Nah, ini harusnya muhasabah. Muhasabah, muraqabah, mujahadah, ini penting. Muraqabah karena selalu diawasi oleh Allah, mujahadah kita benar-benar bersungguh-sungguh, muhasabah kita introspeksi ya. Nah ini ya Bu ya, jadi kalau cerita mau banyak sekali yang ingin saya ceritakan, tapi intinya hayu kuatkan keluarga dengan kelekatan. Ini penting karena kalau lekat Bu, apapun yang terjadi dia cerita, dan anak itu merasa lagi misalkan dia putus asa, ditolak misalnya oleh dia ingin menyatakan cinta, ditolak, atau dia ingin sekolah kemana tidak lulus, atau di pekerjaan di PHK, akan larinya ke keluarga, ke kita, ibu yang dirindukan, ayah yang dirindukan. Oh betapa nangisnya seorang anak tatkala ayahnya misalnya oleh Allah dipanggil karena merasa kehilangan. Tapi ada yang ada kuduna, ada yang itu orang anak kepada orang tua gitu. Nah bagaimana, tergantung kita. Makanya hayu di era sekarang, era digital, era teknologi canggih ini, hayu kita lekatkan diri kita dengan anak-anak ya. Nah itu dulu mungkin Bu dari saya, kita kan perkenalan baru ya hari ini. Jadi kenapa saya banyak di dunia anak, karena alhamdulillah jadi konsultan beberapa di sekolah-sekolah dari dulu ya. Nah kemudian punya juga sekolah Bu, termasuk sekolah tumbuh kembang. Jadi kalau anak-anak ada terlambat bicara, tidak bisa fokus, ada mengalami gangguan konsentrasi, ditangani sejak dini. Karena tidak ada anak nakal Bu, yang ada anak mungkin hiperaktivitas yang dia sendiri tidak paham kenapa kok aku tuh nggak bisa fokus gitu ya. Karena ada masalah di sini di neurotransmitternya Bu. Jadi perintahnya tuh banyak di saat yang sama. Kebayangkan liurnya. Akhirnya apa? PR-nya nggak selesai, tugasnya unfinished, nilainya jelek-jelek. Padahal kalau di psikotes dia tuh sebenarnya IQ-nya nggak masalah, mampu, cerdas. Tapi kenapa? Nah, jangan-jangan ada gangguan ya. Nah, jadi ini yang perlu ibu-ibu tahu, kenapa? Supaya dalam membimbing anak itu kan kita kalau tahu ilmunya tidak bingung. Nah, karena ibu-ibu yang bingung biasanya jadi ujung-ujungnya naon Bu, sospol, orang Sunda, tahu sospol? Sosorongot, popoloto, kabudak tehnya. Ayah kita ngesek sospol Bu. Anaknya dicarek mana bari itu? Karena ibunya yang nggak paham. Mama aku mah nggak mau belajar, ayo cepet belajar baca dah. Karena apa Bu? Anak belajar juga dengan 3. Ya, ada belajarnya itu ya, learning style-nya ada yang visual, Bu, kedah aya gambar, kedah baca jelas. Ada yang belajar auditori yang kuat, ada juga yang belajar kinestetik Bu. Saya punya anak ya, anak didik waktu itu, dia mengalami memang ADHD, attention deficit hyperactive disorder. Jadi kalau ibu guru cerita Nabi, itu deh cicing Bu, biarin. Karena dia nggak bisa duduk begini, biarin, asal jangan keluar kelas. Cerita Nabi, kemudian tentang sejarah apa. Tapi pas dites Bu, dia yang paling hafal. Malah cinetan kieu bari merhatikeun ditaros teh. Tadi siapa ya tokohnya dia lupa, tapi yang nggak mau diam. Nah, karena dia ternyata cerdas tapi ada gangguan hiperaktivitas ya. Nah itu ya. Nah jadi untuk melihat gangguan perkembangan biasanya ibu lihat dari fisiknya, tumbuhnya sesuai tidak dengan kalau di posyandu mah ada KMS ya, sesuai tidak. Kemudian dari bicaranya lancar tidak, fokus enggak kalau diajak ngobrol. Nah itu adalah salah satu tanda-tanda kalau ada gangguan perkembangan bisa kita lihat sedini mungkin. Karena di rumah sakit juga banyak Bu tumbuh kembang anak, jangan ragu-ragu. Supaya kalau ada masalah di gangguan perkembangan, kita bisa sesegera mungkin membuat penata laksanaannya.
Nah ini salah satu kalau kita ingin Robi habli minas solihin, harus dengan ilmunya. Kan ya kita berdoa ya Robi habli minas solihin terus menerus, tapi tidak dengan ilmunya dan tidak dipraktekkan agak sulit Bu. Karena doa itu juga harus disertai ikhtiar ya. Nah, jadi bagaimana kita supaya bisa mendapatkan anak-anak yang membuat kita jadi qurrata ayun, menjadi penerang, menjadi pembuat bahagia gitu di dunia dan nanti di akhirat, butuh ilmu. Bagaimana mendidiknya, bagaimana membimbingnya. Nah, minimal dengan kita tahu informasi tentang perkembangan anak, insya Allah kita tidak salah dalam membimbing mereka ya. Itu mungkin Bu ya. Jadi saya di seputar dunia anak, dunia remaja dan dunia marital ya, dunia pernikahan. Baik, mungkin di antara ibu-ibu atau bapak ada yang ingin ditanyakan ya, mangga silahkan. Oke, Masa. Terima kasih, ini pertanyaan yang hebat, bagus ya. Apakah salah jodoh? Yang memberikan jodoh siapa? Tatkala kita mitsakon golidan terjadi akad nikah, ternyata Allah berkehendak. Kita hidup tidak bisa ngatur sendiri. Kita hanya ikhtiar dan berdoa sesuai apa yang Allah sudah dikasih kan, hudalinas, petunjuknya juga sudah ada sesuai Quran dan Sunnah. Nah, apakah kalau ribut itu salah jodohnya? Nanti ibu ganti lagi, ganti casing, ribut wae, aduh jodoh nu mana? Ternyata Bu, dalam pernikahan untuk menjadi litas kuno ilaiha, yang paling penting ini niat menikahnya apa? Komitmen, satu itu. Ya. Dalam pernikahan itu dua kepribadian dengan pola asuh berbeda dipersatukan. Harus disadari betul bahwa setelah menikah Allah memberikan takdirnya, berarti mulailah pembelajaran kehidupan yang baru. Kan gening kita mah ngadoakeun barokallahu laka, ada orang yang mengatakan selamat menempuh hidup baru. Kenapa ya hidup baru? Berarti kemarin teh untuk hidup gitu atau kumaha gitu. Nah, ternyata maksudnya bagaimana dia menjalani kehidupan bersama. Dalam pernikahan itu ada yang bisa dirubah tapi juga ada yang harus diterima. Kata kuncinya itu Bu. Si istri nuntut suami, bapak kudu nate kieu atau bapak teh si bapak nuntut istri kudu nate kieu mah. Nah, mamah dulu teh badannya meni bagus seperti gitar, udah nikah mah mana brek kerupuk mana badan mamah cenanya. Aya eta teh anu kitu. Jadi pas saya ada bapak harus sholatnya gini, banyak. Nah, kalau saling menuntut itu yang menjadi konflik ya. Jadi intinya apa? Kenapa bisa sering ribut? Bukan salah jodoh, tapi dia tidak bisa memahami dan tidak mau ya, tidak mau memahami pasangan. Dan mulai ini cocok Bu sampai kapanpun ya. Saya klien saya sampai 3 kali nikah cerai, hantamnya datang lagi ke saya, soal teteh mau apa lagi nih? Saya bilang ini mau ganti lagi, nggak ada yang cocok. Jadi intinya jiwanya, kepribadiannya tidak matang. Jadi ketidakmatangan hanya menuhankan ego. Siapapun yang menuhankan ego, aku nupang bener maneh maka akan ribut. Jadi dua-duanya. Jadi saya kalau menangani konflik marital, terakhir minggu kemarin, ya mungkin nanti Senin juga masih pertemuan ketiga. Suami istri. Cenah Bu, nah hanya sakitu sarakola S1 S2 tengaruh ternyata Bu. Kalau pas saya mah kalau ego mau wah Bu cenah saya kabur, saya mah pergi Bu. Ini cenah pergi suami enggak bilang-bilang. Ya gimana saya enggak pergi Bu? Baledog cenah ku gelas Bu, dibaledog ku mangkok. Aduh cenah Bu, saya teh si ningali kieu mah wah takut kalaps lah apa rasanya luar biasa. Saya tenangkan gitu kan. Saya sering Bu, anu ribut di depan sok, udah keluar nah baru aja terus aja. Tandanya sholatnya belum benar ya. Anu sok sering ribut, coba perbaiki lagi sholatnya. Yang sholatnya sudah betul, insya Allah. Karena apa yang dibaca saat sholat itu merasuk ke dirinya, ke dalam jiwanya. Oh suami saya itu seperti tatkala suami gini, si istri harus seperti apa? Kalau api dengan api kebakar. Yang jadi korban siapa? Anak-anak. Berarti anak-anak jangan kaget akan jadi pemarah karena sering melihat konflik. Nah, yang harus dilakukan oleh kita pahami bahwa untuk suami istri ini
harus belajar terus sepanjang hayat, karena ini adalah ibadah sepanjang hayat. Nah, jadi sekarang ini kalau kasus konflik marital itu Bu biasanya konseling. Bukan tidak, ini Bu banyak sekali Bu kasus-kasus itu. Apalagi kasus perselingkuhan, itu sudah kesel ke pasangan, curhat lah. Dia kan bukan konselor ya. Terjadilah itu transference. Nah, ini hati-hati. Seorang wanita jangan yang bekerja, apalagi jangan curhat ke teman kerja cowok, laki-laki. Yang laki juga jangan curhat karena bukan konselor. Kalau ada masalah dengan pasangan kita, datanglah ke konsultan, ya, karena supaya nanti dua-duanya dilihat. Oh, si istri begini, suami begini, Bu, ini begini, Bu. Nah, kalau masih ada rasa kasih sayang, ya, mawadatan warahmah, insya Allah akan sakinah. Karena untuk menuju sakinah itu, aina tenang, kayak ada lagi ujian kan. Faidah farota fansub wa ila rabbika farghab. Selesai satu, ada lagi terus saja Bu, dari TK, SD, SMP, SMA terus. Dalam pernikahan juga begitu, 5 tahun adaptasi. Oh, ternyata begini suami, oh, ternyata istri. Udah gitu keluarganya 10 tahun. Sama-sama nih konsep anak. 15 tahun. Nah, nanti 20 tahun ada kejenuhan dalam pernikahan. 25 tahun. Nah, di situ harus pandai bersama. Makanya suami istri itu tetap menurut saya harus ada waktu berdua, Bu. Kita cerita tentang perjalanan, aduh anak-anak kita ya sudah besar, anak-anak itu harus ada, Bu. Ulah iya masih bapak kata sertifikat itu kan gitu kan. Jadi pernikahan itu 3, komitmen, intimasi, passion itu harus ada. Aspek psikologis, aspek biologis dari rasa cinta kasih sayang. Komitmen kita mah insya Allah ibadah, aduh itu kira-kira namanya upah misalnya niat ibadah hoream gitu kan. Nah, jangan sampai seperti begitu ya Bu. Sekarang ini kan banyak yang memilih single parent sendiri, tidak mau nikah. Wah, saur Rasul teh cenah eta dina pernikahan ibadah teh itu teh hampir berapa? Sepertiga ya, sepertiganya ibadah tuh dalam pernikahan itu. Bahkan kalau kita misalnya sanes jodohkeun nya mengenalkan oleh Allah ditakdirkan jodohnya itu janten pahala oge kan mengenalkan. Kenapa? Karena luar biasa ini ibadahnya dalam pernikahan ini Bu. Kalau dia betul dalam pernikahan berarti dia juga bisa memimpin Bu menurut saya ya. Kecuali satu hal, biasanya yang datang kepada saya kalau satu murtad lebih baik perpisahan kalau murtad karena tidak halal ya. Yang kedua kalau KDRT berat Bu. Saya pernah punya klien seorang istri itu sampai pararotong Bu, patah-patah Bu, dibanting dia ke suaminya. Waduh, ini harus dibawa ke rumah sakit. Setelah itu menurut saya ini harus bercerai. Nggak bisa ini begini gitu kan. Nah setelah bercerai malah jadi bagus hubungan silaturahminya. Ada yang begitu. Jadi lihat dulu nih permasalahannya. Nah biasanya seringnya jadi kepribadiannya Bu tidak matang. Ya. Nah aduh menikah pada kira-kira nama siapapun ya Bu ya ujian. Terjadi perubahan godaan nanti dari dalam diri atau dari luar diri, eksternal, internal. Nah ini. Nah kalau terjadi ribut begitu, memang harusnya datang ke konselor ya Bu ya. Tangani ibu kalau karena dalam pernikahan itu aya anu salah teh suami mukul salah teh istri mukul enggak. Dua-duanya ada salah dan dua-duanya ada benar. Ya, bismillah. Jangan sampai aduh ribut aja udah ganti lah jodoh nu imah goreng cari lagi jodoh nu sanes anggap. Nanti akan begitu lagi terus Bu. Karena enggak akan ada yang cocok. Allah itu justru dirinya menguji teh. Ya. Untuk menjadi tenang mawadah warahmah itu tidak seperti telapak tangan Bu, mudah enggak. Berjuang bersama. Diuji kan? Seberat apapun ujian wa ma yattaqilah yaj'alahu mahraja dalam surat At-Talaq. Seberat apapun ujian yang bagaimanapun kita di jalur takwa, di jalur ridho Allah, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki yang tak terduga, memberikan cara penyelesaian yang kita tidak duga dan akhirnya apa kebaikan. Karena setiap kesulitan inna ma'al usri yusra. Kesulitan disertai kemudahannya. Nah, jadi intinya yang sering ribut karena menuhankan ego, diriku, urang pang bener. Nah, tak eta Bu. Dua anak yang benarnya pasti ribut gitu ya. Ayo dilatih lah Bu ya. Kita mudah-mudahan orang tua sejauh mana intervensi kepada anak-anak. Kita sebagai orang tua kalau anak-anak kita sudah menikah hanya ijtimaiyah. Ijtimaiyah itu kita tahu anak-anak kita bekerjanya seperti apa, halal atau haram. Kita harus tahu.
tatkala pekerjaannya cenderung masalahnya ke hal yang kira-kira akan haram, nah kita beri pengarahan. Tidak intervensi, ngatur. Wah, kan budak sekolah kena anak dia, ieu kudu kieu. Jangan. Biarkan anak-anak kita berkembang. Biarkan dewasa mata kita hanya memberikan satu arahan yang benar sesuai Quran Sunnah, dan kita harus jelas, Bu. Kitanya juga punya konsep seorang ibu juga ke anak, ke menantu. Menantu udah jadi anak. Saya juga bahagia banget punya menantu, Bu. Udah 6 tahun barengan sama saya, Bu. Jadi CS malah. Jadi CS, insya Allah ya. Jadi jangan selalu ingin ganti casing kalau ribut-ribut teh. Ayo perbaiki lagi. 3 aja pegang tadi, dalam pernikahan harus ada komitmen, intimacy, dan passion. Ya, karena harus, Bu. Aduh, si bapak mananya kangen, udah seminggu lah iya mah. Si bapak geus datang deuinya lah. Tah, itu hati-hati kalau udah ada begitu. Misalnya ngarendeng atau kan itu bapak atau apa, nah ulah itu naon sih, tidak begitu. Tetap, Bu, dalam sampai aki-aki nenek-nenek, Bu, walaupun rambut sudah memutih, gigi sudah mulai rontok, abdi tabu eta sareng caroge enak sudah mau memasuki dunia old age ya. Mursila dulu waktu ngajar ibu mungkin rada ngoraan ya. Aida mah tos mulai murudul segalanya ya, wow segala macam ya. Tapi tetap indah, Bu, karena mawaddah warahmah itu cinta yang tiada berujung dan tiada bertepi. Insya Allah. Kalau cinta berujung dan bertepi, hoyong gentos casing wae, enggak, Bu. Ini yang paling indah. Pernikahan ini luar biasa. Untuk apa? Supaya generasi kita kuat. Nah, itu yang disebut lekat juga, attachment. Jadi mun para sewae lekatkan kembali. Ya, insya Allah. Karunya, Bu, di pengadilan terus seger teuing, Bu, anu proses teh ayeuna teh lieur. Siga di pasar geura sok ibu ka ditu. Ini ramai juga di mall ya. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan keluarga kita diselamatkan. Makanya butuh kita itu di majelis itu untuk sharing itu, Bu, memotivasi, insya Allah ya. Karena salah untuk kita hidup tenang diantaranya yang tidur di spring bed yang mahal gitu aja banyak yang insomnia. Sudah piknik kemana-mana ke luar negeri kemana-mana tetap aja ribut aja, tidak tenang. Ternyata tatkala dia datang ke majelis, masya Allah, karena dapat ilmu. Jadi mudah-mudahan ini jantan jariah nih, amal jariah untuk Ibu Mursila berserta stafnya mengadakan seperti ini walaupun di jam segini ya, insya Allah. Mudah-mudahan amal jariah, insya Allah ya. Baik, itu aja mungkin, Bu. Ada lagi? Silakan. Bu, kalau yang namanya anak yang sehat, aktif. Anak harus aktif. Kalau hyperactivity itu adalah satu gangguan. Jadi kurang dari 5 menit dia tidak bisa diam. Ya. Pan budak mah orang Sunda sok ciling cincatnya budak mah ningali itu. Nah, anak itu masa eksplorasi dunianya. Ieu teh naonnya itu apa ya, rasa ingin tahunya tinggi, otaknya lagi berkembang, Bu. Connect. Nah, kalau ibu anak ingin diam begini aja, kalau enggak cacingan, yang punya anu cacingan anu tedamangan diam aja begitu ya. Anak memang harus aktif ya. Nah, kalau yang disebut hiperaktif kurang dari 5 menit segala dialungkeun dia ciling-cingcat, Bu, tidak tetiasa nanaon. Upami sakola di TKT tara anggeus, Bu, unfinish. Disuruh menggambar, disuek-suek ke mana ganggu temennya. Nah, itu, Bu. Tapi kalau aktif, sehat, pintar, Bu. Ya, karena connect, rasa ingin tahu tinggi. Makanya banyak anak-anak ya yang tatkala di usia golden age itu usia bertanya. Anak udah bisa ngomong nih 3 tahun. Mama itu apa? Oh, itu buah. Kalau yang itu apa? Anak itu butuh nanya, dia nggak butuh penjelasan yang sejelas-jelasnya, tapi kepuasan bertanya. Tapi tanpa disadari, ibu-ibu muda sering diam, mama lagi nyetir. Diam bisa nggak ya kamu? Mama dicarikan itu putus, Bu. Kita ini miliaran otak tuh. Pegate putus tah sensori neuron dendritnya putus kabayangnya mun tiap hari dicarikan tadi sosorongan popolotot. Diam kamu. Nah, itu harus bertanya, itu connect. Itu apa ya gitu kan. Nah, makanya, Bu, bimbinglah anak tatkala ada gadget. Jangan dibiarkan sendiri. Jadi gadget bukan tidak boleh sama sekali, silahkan, tapi dengan kita. Kalau anak 0 sampai 1 tahun tidak boleh terpapar, 2 tahun, 3 tahun tidak boleh, 3, 4, 5 tahun tidak boleh lebih dari 1 jam ya.
kalau buka itu oleh kita. Ini mau lihat misalnya kan ada tuh nabi-nabi nyanyi-nyanyi kayak cucu saya juga saya lihat kan, jadi apal bu doa-doa nah dari gadget tapi oleh kita pegang. Nah kalau sekarang biasanya udah 5 tahun 6 tahun udah mulai kan seneng, nggak ada aturannya. Jadi jam berapa oleh mama jangan dikasih sendiri punya dia itu ya. Nah jadi kalau untuk hiperaktivitas bukannya oleh, nah bagaimana cara mengarahkannya? Jadi bukan didiamkan atau diturunkan, tapi diarahkan. Kalau anak hiperaktivitas itu dia senangnya bagaimana? Menggambar, kasih main PlayStation, Play-Doh. Jadi ibu harus banyak kreativitas, harus banyak ide di rumah. Nah bagusnya memang usia 3 tahun lah usia PAUD ya. Kenapa ada pendidikan anak usia dini? Yaitu supaya lebar bu, daripada di bumi dikasih gadget. Di sekolah dia belajar sosialisasi, belajar bermain. Bermainnya itu belajar ya, bagi anak itu bermain belajar sambil bermain, menari, doa-doa, segala macam tahu. Di rumah juga sebenarnya bisa kalau ibunya banyak waktu, kemudian ibu juga kreatif. Wah sekarang enak bu, ibu mau ngajarin apapun ibu cari di YouTube. Nah lah gitu kita buat sendiri nih, nah warna-warna gitu, anak senang. Nah itu harus lebar. Saya membimbing anak Down syndrome aja bu, itu kan IQ-nya di bawah. Kalau Down syndrome agak sulit kalau untuk jadi rata-rata juga. Atau anak-anak yang aktivitas hiperaktif tuh dulu wah segala macam yang gini tuh gosnya bu dialungkeun bu, pokoknya mah tuh bisa diem aja. Sekarang anak itu ada di Perancis bu, dia tuh accident prone banget, pasti aja mencelakakan. Kita bimbing itu di saya 3 tahun ya, jadi dari mulai beberapa tahun kita ada ininya, ada terapinya. Kalau yang benar-benar hiperaktif ya, kalau yang aktif mah nggak usah diterapi, arahkan aja kasih kegiatan. Saya pernah juga punya anak didik usia 2 tahun teu disada bu, seuri we terus bu senyum tapi nggak bisa ngomong. Ibunya bingungan karena dari usia 6 bulan dikasih gadget jadi anteng. Ibu na anteng beberes segala macam, sebudak ge anteng. Anak baru 1 kan waktu itu. Nah akhirnya disimpan di saya juga hampir 3 tahunan lah, 3 tahun waktu itu ya. Sekarang sudah jadi tukang khutbah bu, hafiz Quran, tukang khutbah bahasa Arab, Inggris, bahasa Turki di Turki. Saya ke sana kuliah, nanti kalau ke sana Mas anterin ini itu. Masa Allah bu, itu ingat bu, itu dia sebelum keluar negeri itu datang ke kita gitu kan. Masya Allah, saya bilang ini anak-anak kalau betul-betul dibimbing yang bagaimanapun bisa. Tapi satu hal, innaloha ma'a sabirin, selalu sesuatu itu nggak boleh instan. Kita ini kan karakter manusia di Quran dijelaskan suka tergesa-gesa, suka berkeluh kesah. Nah, kita mau sok kayak instan, lalauna, konsisten. Betul bu, saya sekarang anak didik alhamdulillah ya termasuk sukses semua nih. Saroleh murid tehnya, Ibu Fursila ya. Yang lain-lain juga banyak yang jadi ustadz. Masya Allah saya seneng ya melihat dan termasuk anak didik di Family Fest itu yang dari usia 2 tahun yang ada gangguan-gangguan perkembangan, ternyata kalau terlihat dari sejak dini insya Allah tertangani ya, karena ibu bapaknya udah siap. Oh anak saya yang ini mah beda nih, harus penanganannya gini gitu kan. Alhamdulillah bu. Jadi dulu saya ingat si bapak ingat bu, gimana ya saya pengen anak jadi hafiz Quran. Oh gitu pak caranya gini pak, gini nanti saya tes dulu bener. Ternyata 115 tuh IQ usia 6 tahun udah 115. Bisa pak, cek abdi tanya. Tapi bapak harus sering ngajak ke masjid kok ini. Si bapak tuh benar-benar bu, ya ayeuna hafiz Quran betul. Malah abdi mata apal bu, ya juz berapa sok seunu hilap ya. Masya Allah anak kecil karena dari kecil bu, sok ibu-ibu ayeuna namun ngapalkeun seueur hilapna seueur emutna bu. Tuh ya. Kalau anak-anak mah aduh Masya Allah bu cepet, makanya seneng ngajarinnya. Saya pernah dulu saya ngajarin anak di masjid itu kan ada TPA ya, ngajarin anak-anak, kemudian juga ngajarin ibu-ibu ngaji yang sama sekali nggak tahu huruf. Daleres bu kedah sabar ngajarkan ibu-ibu mah jeung seueur pundungna bulian cenah abdi gaduh acukna mun tilu cenah engke dewe dinaha jeung acuk segala di pikirannya. Kalau anak-anak cepet bu, insya Allah. Nah makanya ibu yang punya anak dan cucu barangkali ya sok bu, mumpung masih kecil sedini mungkin insya Allah ya. Jadi teh bu, bukan dihilangkan hiperaktif teh tapi diarahkan.
berikan kegiatan gitu sebanyak-banyaknya. Tapi kalau udah sekolah ibu aman, maksudnya ibu terbantu dengan sekolah ya. Insya Allah jangan, karena kalau misalnya pengen diem anak itu ya anak yang sakit bu, yang sipi juga kan diem nggak bisa berapa. Nah itu jangan begitu, Allah sudah memberi anugerah. Anak rasa ingin taunya tinggi, mata tidak cicing, pengen tinggal iya naunya itu naunya. Nah cuman anak kalau usia balita masih rawan, harus dibimbing terus bilik pi bahaya ya. Kayak itu aja barangkali cukup bu Mursila. Ada lagi pertanyaan dari bapak-bapak? Dari bapak boleh pak? Boleh mau bertanya. Jadi ibu-ibu ya alhamdulillah intinya cintailah ayu keluarga kita. Karena tempat kembali kita selelah apapun kita sudah bertugas di luar atau udah apapun di luar, kembali kita adalah keluarga. Pasangan kita, anak-anak kita, cucu kita, mantu kita itu anak kita. Nikmati bersama, apalagi anak lagi kecil nikmati. Karena udah besar mah bu, mereka nggak tahu di mana, di belahan dunia mana nanti ya anak kita. Lagi kecil pengen diceritain, ibu teh apa ngadongeng gitu kan. Itu di gelombang teta bagus kalau kita bercerita. Kemudian misalnya main bersama, ayo masak bareng, ayo kita nyapu bareng beres-beres gitu ya. Saya sekarang mengajak cucu juga begitu. Saya kan hobi tanaman ya dari dulu bu. Ya kalau pernah ke rumah ibu kan anggrek atau apa. Cucu saya tuh sangat mencintai tanaman. Jadi dari sejak 2 tahun tuh, yuk nyiram, kan anak meresep air ya. Nah kita arahkan. Nah pas main air, hayo pegang, hayo siram yang ini. Kalau yang ini tidak disiram, ngerti bu, alhamdulillah. Anak-anak playgroup, anak-anak daycare juga kita bimbing seperti itu. Ini jangan dibuang ya bunganya. Kenapa kalau diambil terus dibuang? Aduh kasihan ya, nangis nanti dia. Ini adalah ciptaan Allah. Ini makhluk hidup. Kita kalau dicubit sakit nggak? Iya ini juga. Betul ngerti bu, anak-anak masya Allah bu. Kalau sebelum pandemi saya murid itu ada sekitar 90 ya, 80 paling sedikit itu. Sekarang waktu pandemi ditutup bu, nggak ada sama sekali. Baru merintis lagi Januari. 1, 2 ya sekarang masih merintis lagi. Kita ujian kemarin 2 tahun ini kita diuji, mudah-mudahan virus ini tidak terus menerus ya. Ternyata kita kemarin betul-betul banyak banyak ilmu, pengalaman, dan satu hal kita oleh Allah diselamatkan dan masih diberi waktu. Abdi alumni sami abdi oge alumni. Sepupu saya beberapa saudara kita memang takdir qadarullah sudah mendahului. Nah, tatkala saya bersyukur masih diberi waktu, ayo kita fastabiqul khairat. Apalah semua yang kita lakukan mudah-mudahan untuk kebaikan. Dan satu hal lagi, waktu yang kita punya kan tinggal sedikit. Saya waktu kena juga bu, saya feelingnya sendiri. Ibu kalau misalnya sakit, ajak ngobrol saja bu tubuh kita. Di samping kita ikhtiar berdoa, didoakan oleh orang lain, kemudian kita juga ke dokter, ke ahlinya, ada obatnya, itu ikhtiar. Kita harus ikhtiar secara self-healing. Saya kemarin tatkala kena sakit, bu, saturasi juga di bawah, saya ajak ngobrol. Wahai COVID, saya ajak ngobrol bu. Engkau telah diperintahkan Allah untuk masuk ke tubuhku. Silahkan jalankan amanah itu dari Allah, karena itu takdir Allah, tidak bisa tidak, kita udah ikhtiar apapun. Tapi saya minta syarat, COVID kamu jangan rusak organ-organku, jangan kau rusak organ-organku, karena aku masih ingin fastabiqul khairat. Ajak ngobrol aja bu itu, masya Allah bu itu saturasi jadi naik. Saya hampir mau dibawa ke rumah sakit, mau bawa ambulan, wah besarionnya tenang cek abdi tadi oksigen di rumah diungsikan bu, di oksigen. Saya ajak ngobrol dan saya pasrahkan kepada Allah, ya Allah saya terima ini. Jadi menurut saya penerimaan yang, karena kita nggak bisa apa-apa, jadwal yang Allah berikan untuk saya dengan orang lain berbeda, tapi hakikatnya kan sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Ingin di sisi Allah kita sama, tapi ujiannya ya seperti begini kan. Di surat itu wala nabluwanakum bisai'in minal khawf wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus.
diakhiri wabasiri sobirin, selalu ya, wasta'inu bisobri innallaha ma'as sabirin. Jadi sabar ini bukan berarti diam. Sabar ini adalah ikhtiar. Sabar ini pasti mau mencari ilmu dan dihadapi, dijalani yang semua Allah berikan. Karena menurut saya akhirnya berkesimpulannya begini Bu, kebahagiaan menurut saya adalah tatkala kita bisa menerima qada dan qadar yang Allah berikan. Kita nggak bisa jadi sutradara dalam hidup kita sendiri, termasuk jodoh. Apakah ini teh jodoh yang benar atau apa? Ini yang terbaik dari Allah. So, oprek wae cenah ku kamu nya cek Allah teh sok kaya ka surga henteu aya oleh kita. Tapi di dalamnya selalu ada unsur sabar. Dengan sabar, mudah-mudahan kita tidak terus-menerus diamarah lawama, tapi kemutmainah untuk menuju ihsan. Nah, caranya dengan cara apa? Salah satunya dalam kehidupan itu harus forgiveness, memaafkan, tidak hanya lip service. Kalau hanya lip service, nggak akan menyehatkan jiwa. Karena kalau kita ada dendam, ada kesal dalam kehidupan kepada siapapun, kalau diibaratkan itu seperti ibu-ibu sering membawa, ibu kalau ada celurit nencek di perut, badai dicacanak kemana-mana Bu. Mending kita lah. Saya menterapi itu Bu. Jadi yang datang pada saya itu semua tubuhnya tuh membawa celurit Bu, kesakitan. Ibu nangis, saya girang kumaha saya sebel kepada ini. Ibu saya, pasangan saya kesakitan semua. Saya lepaskan celurit itu perlahan, karena kalau dibawa kemana-mana ibu sakit, nggak sehat jiwa ya. Nah karena kalau orang udah sakit secara psikologis, dia stresnya itu terus menerus, frustrasi, akhirnya dari ekspresi wajahnya terlihat, siun orangnya Bu, yang di dekatnya juga menakutkan, cenderung marah-marah, sensitif, gak nyaman, sebenarnya dia tidak sehat, kasihan. Nah caranya dengan forgiveness. Kembali untuk menguatkan keluarga tadi apa Bu? Kelekatan ya. Kita lekat, kita dekat dengan anak, bonding dengan anak, jangan pelit-pelit ya. Hayu dah putra burang insya Allah ya. Dari kecil terutama Ibu, udah besar mah jangkung Bu hese bade memeluk naoge tati alit insya Allah ya. Terus cekap itu terus tabuk tilu, mohonnya ibu-ibu, bapak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kan perkenalan ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, khususnya sebenarnya apa yang saya ucapkan untuk diri saya dan keluarga saya, mudah-mudahan keluarga ibu juga selalu dilindungi oleh Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan turunan yang bisa jadi cindera mata, penggugah rasa bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.